Video ini adalah tugas kelompok ekonomi kami untuk menganalisis tentang data angka harapan kehidupan di Indonesia. Jadi, anggota kelompok kami terdiri atas Evelyn, Felix, Glenn, Hank Terry, Hansen, Jason, dan Jessel. Yang pertama-tama, kami akan membahas apakah itu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Apakah itu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan per kapita. Alasan pendapatan per kapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah karena pendapatan per kapita yang semakin naik yang disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Ada juga alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama, struktur ekonomi. Yang kedua, pendapatan per kapita. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang keempat, barang-barang modal. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, tenaga kerja. Yang ketujuh, sumber daya alam. Yang kedelapan, kewirausahaan atau entrepreneurship. Setelah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, kami akan membahas tentang angka harapan hidup. Pengertian dari angka harapan hidup. Pengertian dari angka harapan hidup adalah untuk pengertian angka harapan hidup sangatlah luas dan banyak macam. Namun, jika diringkas dan hendak diambil dari intinya saja, pengertian dari angka harapan hidup adalah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Namun, ada juga pengertian yang lebih luas dari angka harapan hidup ini, yaitu adalah angka yang menunjukkan usia rata-rata tahun penduduk suatu negara yang lahir di tahun yang sama. Jika angka kematian pada setiap umur tetap konstan, angka harapan hidup merupakan ukuran keseluruhan kualitas hidup dan kesehatan di suatu negara. Dan negara yang maju adalah negara dengan penghasilan dan taraf hidup penduduknya yang tinggi, dengan infrastruktur yang baik dan tingkat kesehatan penduduknya yang baik pula. Tingkat kesehatan yang baik ini umumnya diukur dengan angka harapan hidup. Dari grafik di samping ini kita bisa melihat bahwa dari grafik tersebut angka harapan hidup di Indonesia mulai dari tahun 2010 sampai 2018, angka dari data grafik tersebut dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dimulai dari tahun 2010, angka harapan hidup terdapat pada angka 69,81. Kemudian pada tahun 2011, angkanya meningkat sebanyak 0,2 menjadi 70,1. Kemudian pada tahun 2012, angka harapan hidup mulai meningkat sebanyak 0,19 menjadi 70,20. Lalu, pada tahun 2013, angka harapan hidup pun meningkat sebanyak 0,20 sehingga menjadi 70,40. Pada tahun 2014, angka menaik sebanyak 0,19 dan pada tahun berikutnya, pada tahun 2015, angkanya juga mengalami peningkatan sebanyak 0,19 sehingga menjadi 70,78. Dan pada tahun 2016, angka harapan hidupnya juga meningkat lagi sebanyak 0,12 sehingga menjadi 70,90. Dan pada tahun 2017, angka harapan hidup mengalami peningkatan sebanyak 0,16 menjadi 71,6. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 0,14 dan menjadi 71,20. Ini hasil analisis dari kelompok kami yang membahas tentang angka harapan hidup. Jadi berdasarkan pertanyaan bagaimana kondisi pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan data pendukung yang relevan. Jadi, menurut data umur harapan hidup saat lahir pada tahun 2010 sampai 2018 oleh sumber BPS atau Badan Pusat Statistik adalah setiap tahun angka harapan hidup meningkat dari 2010 hingga 2018. Maka semakin banyak penduduk Indonesia akan menjadi permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Alasannya adalah, pertama, di mana kondisi modal negara maju dengan negara berkembang. Jika pertambahan penduduk ada di negara maju, maka akan memberi dampak yang positif.
dikarenakan negara maju sudah memiliki modal yang banyak dan juga di sananya terdapat berbagai pekerjaan yang bisa menerima buruh dengan upah yang sepadan dengan hasil kerja keras mereka. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara Indonesia yang masih merupakan negara berkembang akan memberi dampak buruk dikarenakan masih belum menemukan solusi yang tepat. Padatnya penduduk membuat semakin banyak penduduk dan juga industri Indonesia hanya menampung sebagian penduduk yang menyebabkan banyaknya pengangguran yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, lahan yang dapat dibuat menjadi industri malah menjadi tempat penduduk kumuh sehingga juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan GNP. Kita juga mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk tertinggi nomor 4 di dunia. Karena dari beberapa faktor, yaitu pertama seks bebas salah satunya, usia muda dan belum nikah. Kedua, menikah pada usia yang tergolong cukup muda, dan beberapanya lagi seperti kurangnya lapangan kerja sehingga banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Sekarang saya akan membacakan tanggapan-tanggapan dari kelompok kami yang disimpulkan ke dalam satu slide, yaitu terhadap tindakan pemerintah yaitu program KB. Nah, kesimpulannya adalah program KB yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai banyak keuntungan. Bukan hanya dalam segi populasi, tapi juga dalam ekonomi, sudut pandang, juga masalah sosial. Nah, keuntungan dalam bidang populasi penduduk Indonesia, di Indonesianya itu merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk paling banyak. Karena pertumbuhan penduduknya yang pesat, dan juga mungkin karena Indonesia sering juga melakukan seks bebas gitu karena tidak mengikuti peraturan. Karena dengan adanya KB, tingkat kelahiran untuk pertumbuhan penduduk akan berkurang. Buktinya itu sejak tahun 1970 tingkat kelahirannya sudah menurun 3%, dengan sudut pandang bahwa jika hanya memiliki 2 anak udah akan membawa rezeki dan kelebihan juga tidak bagus. Nah, ini juga akan membantu setiap keluarga dan pemerintah dalam segi ekonomi, yaitu berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran dengan berkurangnya pertumbuhan populasi di Indonesia. Lapangan pekerjaan yang dibutuhkan juga semakin berkurang, di mana ini juga merupakan salah satu masalah yang sedang dialami Indonesia. Juga angka kemiskinan karena tidak mampu menafkahi keluarga juga berkurang, karena yang contohnya dulu perlu menafkahi lebih dari 4 orang maksimal, yang sekarang maksimal hanya 2 orang. Yang juga menyebabkan kurangnya gizi dari generasi ke generasi teratasi. Walaupun KB sangat banyak keuntungannya, karena tidak semua manusia mau mengikuti apa yang dikatakan dan juga merupakan insting manusia, sehingga program KB ini sering dihiraukan masyarakat yang menyebabkan hingga sekarang masalah populasi belum sepenuhnya teratasi. Dan juga karena masa pandemi sekarang ini membuat orang makin tidak peduli atau melupakan program ini yang dapat meningkatkan populasi Indonesia lagi.